مولاي خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا ربي بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى كرمي وذي بردة المختار قد خذمت والحمد لله في بدء وفي خدم يا ربي بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبياتها قد أتت ستين مع مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى واتم التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ثم إلى أرواح أولياء الصلاح البلدة ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الله الدار شوبك بن سالم ومن حضر في هذا المجلس وعبر الله في هذا المسجد وساعد في عمارة هذا المعهد سابقا لاحقا أن الله تغشاهم بالراحة المغفرة والجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المغضوب عليهم الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Itu bagian sound dicek ya, suaranya dicek di sebagian speaker. Coba suaranya dicek, tadi ada yang bergetar itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u syatrul iman was-siwaku syatrul wudu' an Ibni Syaibah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwudu adalah separuh daripada iman. Bersiwak adalah separuh daripada berwudu. Iman itu kalau dibagi ada dua, Pak. Separuh mensucikan zahir, separuh mensucikan batin. Ada najis zahir, ada najis batin. Najis zahir ya sampean tahu, yang keluar daripada dua jalan, kenal semuanya insyaallah ya. Ya darah, ya nanah, itu harus dibersihkan. Kotoran, fadalat juga begitu, ada yang harus dibersihkan. Ingus walaupun tidak najis, ya bersihkan. Kotoran mata walaupun tidak najis, ya bersihkan. Masa ngadap orang dengan mata yang kotor? Atau misalnya untuk kesempurnaan kebersihan, contohnya membersihkan bulu ketiak, merapikan jenggot dan kumis, membersihkan bulu hidung dan seterusnya. Itu adalah kebersihan zahir. Kebersihan batin diantaranya juga lewat wudu. Diantaranya juga lewat wudu. Wudu itu separuh iman karena wudu membersihkan batin. Loh, yang dibersihkan kan muka zahir. Yang dibersihkan kan tangan zahir. Ya, tapi perbuatan zahir yang mengarah kepada batin. Jadi ada Bapak, amalan zahir itu adalah berhubungan dengan batin. Amalan badan itu ada yang berhubungan dengan ruh. Cuma hatinya harus dikonekkan. Sampean misalnya sholat, amalan zahir, cuma hatinya ketika dihadirkan itu berhubungan dengan ruh, dengan batin. Sampean pergi ke Mekah, amalan zahir. Tapi ketika sampean hadirkan hati di situ dengan khusyuk, menjadi amalan batin.
Begitulah wudhu yang dibersihkan muka, tangan, kepala, kaki. Tapi ketika dihadirkan hati menjadi amalan batin, mensucikan batin. Nah, nanti akan kita bahas. Kita akan bahas. Ya, ada hadis Nabi SAW, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nabi pernah berkata begini, "Idza tawadda'al abdul muslim." Jika seorang hamba muslim itu berwudu, faghasala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya. Sudah jelas kan wudu membasuh wajah. Kharaja min wajhihi, keluar dari wajah orang itu kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'aini ma'al ma'. Semua dosa yang dilakukan oleh mata atau wajah akan juga keluar dengan tetesan air yang berkucur dari wajah. Yang dibersihkan wajah tapi dosa-dosanya katut bersih. Lah kok bisa? Ya, karena dia ketika membasuh wajah, dia tobat. Dibarengi dengan tobat daripada semua perbuatan yang dilakukan oleh wajah. Contoh, melihat yang haram, mencium yang haram, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dibersihkan wajahnya. Bercucuran, dosanya keluar dari wajahnya sebagaimana kotoran wajahnya keluar dengan cucuran air yang mengalir di wajah. Bisa nggak kira-kira gitu? Cepar. Ya kayak betik, Pak. Ya seperti bebek kalau begitu. Astagfirullahaladzim gitu. Sampai dia ada Imam Ghazali meriwayatkan beberapa riwayat ada doa-doa pada setiap basuhan anggota wudu. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku ini di hari wajah menjadi putih dan wajah menjadi hitam. Kalau sampean wajahnya putih ya karena memang lahir putih. Kalau hitam ya lahir hitam. Nanti di hari kiamat lain putih wajah, hitamnya wajah karena apa? Iman dan kufur. Karena apa? Taat dan maksiat. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di hari menjadi putih wajah seseorang dan menjadi hitam. Fa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Orang-orang yang wajahnya putih nanti di hari kiamat, itulah orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah, masuk surga Allah. Wa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang wajahnya gelap, maka dinyatakan, kenapa kamu menjadi orang kafir setelah kamu menjadi orang beriman? Fadhugul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakan adab karena sebab kekufuran kamu. Orang-orang Yahudi dulu, sebelum Nabi diutus, dia menyatakan, Nabi akhir zaman itu adalah dari kaum Arab loh. Kami beriman, diajarkan. Kenapa? Karena dia hidup bersama orang-orang Arab, mengajarkan itu semuanya. Datang nabinya benar, kafir. Akafartum ba'da imanikum, apakah kamu menjadi orang yang kafir setelah kamu menjadi orang yang beriman? Begitu. Kita juga begitu. Alhamdulillah beriman dengan Nabi, beriman dengan Al-Qur'an. Enggak mau hukum Quran, enggak cinta dengan Nabi. Nanti di hari kiamat hitam wajah kau. Hitam. Jadi kalau orang itu beriman, kuat imannya, mati dalam keadaan beriman, walaupun di atas dunia hitam, wajahnya berubah menjadi putih, terang dengan cahaya imannya.
Walaupun ganteng bintang film kafir, di hari kiamat akan menjadi hitam yang menyeramkan nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan selamat semuanya. Lah ketika membasuh wajah, minta kepada Allah, ya Allah, wajahku ini jadikan putih di hari wajah menjadi putih dan menjadi hitam karena iman. Begitu. Akhirnya dia membasuh wajah sambil khusyuk dan takut kepada Allah. Cucuran airnya membawa juga dosa-dosanya, bersih batin. Dohir bersih dengan air, batin bersih dengan tobat kepada Allah. Bisa nggak wudhu gitu kira-kira? Bisa nggak seger-segeran kadang-kadang? Ya koyo raup Pak kalau begitu. Karena itu wudhu itu adalah separuh bagian itu adalah cara untuk mensucikan batin. Kedua, wa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana basatatha yadahu ma'al ma'. Kalau mencuci tangan, maka dosa yang dilakukan oleh tangan akan bercucuran, akan berjatuhan dengan air yang bercucuran daripada tangan tadi itu. Yang asalnya nggak benar tangannya, dia ingat, ya Allah, ini tangan nanti di hari kiamat akan menerima buku laporan loh ini. Kalau yang menerima tangan kanan, maka dia akan menjadi orang yang selamat. Tapi kalau yang menerima tangan kiri, maka dia menjadi orang celaka. Dia takut, ya Allah, mudah-mudahan kalau membasuh tangan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira, ya Allah, jadikan tanganku ini bisa menerima buku laporan amalku dan hisablah aku dengan hisab yang ringan, ya Allah. Gitu. Ketika membasuh tangan kiri takut dia, ya Allah, gimana kalau aku menerima buku laporan amal ini dengan tangan kiri? Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri, ya Allah, jangan sampai aku menerima buku amalan laporan buku laporan amal tadi itu dengan tangan kiriku atau dari belakangku. La'udzubillah. Celaka kita. Lu ada buku laporan, Pak. Laporan apa? Laporan semua gerak-gerik kamu dan ucapan kamu di atas dunia. Inti hadir majelis ada di minggu ini, serius apa enggak? Ada laporannya. Ya, yang di sana sambil ngelirik weng wedok. Ya, ono ngelirik. Ini yang nyatet malaikat ini. Tapi saya pakai kacamata hitam, masih abang tetap ketok. Malaikat. Melihat Alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Semua amalnya kita kecatat ada di situ. Hati-hati. Jangan ada yang berkhianatin deh. Allah Maha tahu yang mencatat para malaikat. Sampai mesemmu dicatat. Mesem apa ini? Mesem karena senyum karena menghadapi orang muslim dengan senang hati, atau senyum karena kamu pernah mendolimi orang Islam, lihat orang Islam ada yang dibunuh, ada yang disiksa, senyum. Kapok. Lecece senyuman itu. Ada senyuman sadis, ada senyuman senang. Semuanya dicatat. Semuanya dicatat. Masya Allah. Karena itu nggak bisa dibohongi. Ketika basuh tangan, ingat itu. Akhirnya dia tobat dengan tangannya. Dari kesalahan tangannya bercucuran keluar dosa dari tangannya sama tetesan air yang bercucuran dari tangan. Begitu. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah. Bisa nggak wudhu begitu? Biar. Loh, podo ambil apa namanya, ngumbah pakaian sampean. Diniati untuk tobat. Masya Allah.
Kemudian Nabi meneruskan, wa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma'. Kalau mencuci kakinya, maka dia tadi itu akan keluar kotoran dosa dari kakinya bersama kucuran air yang dibasuh kepada kaki. Saudara, nanti manusia itu ada di mahsyar, digiring, ada di tepi jahanam. Jadi, untuk masuk surga itu harus melewati jahanam. Tahu jahanam enggak? Bukan Suramadu. Jahanam itu adalah neraka. Di situ akan disediakan jembatan. Semua harus lewat. Para nabi harus lewat juga. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jithiya. Setiap kamu semuanya harus melewati jembatan Sirat. Enggak ada bedanya. Siapapun, hatta para nabi. Itu adalah keputusan Tuhan yang harus dilakukan. Tapi Allah berjanji, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Aku akan selamatkan orang yang bertakwa. Kalau selamat secara akal gak iso. Kenapa? Karena jembatannya ini bukan lebar. Adaggu minasya'rah, lebih kecil dari satu rambut. Rambut lebih cilik mana? Wa ahadum nasayf. Kemudian, lah ya, lebih kecil daripada rambut, ya tak iteng ini jebol. Ya bukan, lebih tajam daripada pedang. Sikile sapa sing mampu? Hah? Kaki siapa yang bisa berjalan di situ? Sekecil itu dan setajam itu, saudara. Tapi Allah berjanji, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Orang yang bertakwa aku selamatkan. Tapi orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang durhaka kepada Allah, wa nadharud dhalimina fiha jithiya, dia akan masuk ada di neraka jahanam. Lah, di situ nanti orang akan bisa paham. Yang selamat berarti orang yang yang jatuh, ya berarti bukan orang bertakwa. Karena itu Nabi SAW lewat dulu, ada di seberang. Kemudian ada yang jalan. Kadang-kadang Nabi melihat, Allahumma sallim, ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Enggak taunya jatuh ke jahanam. Loh, ini orang dikenal orang baik ini. Ini dikenal orang baik ini. Maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu enggak paham apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal, wahai Muhammad. Ya, ternyata dia pengkhianat agama, saudara. Ternyata dia orang yang murtad, saudara. Ternyata dia orang yang buat main-main agama. Ya, banyak loh orang buat main-main agama. Qul abillahi wa ayati tastahzi'un. Qul abillahi wa ayati tastahzi'un. Apakah Allah dibuat mainan? Ayat-ayat Allah dibuat mainan. Nabi dibuat mainan. Syariat dibuat mainan. Nanti kau akan masuk ke terpelanting neraka jahanam nantinya, naudzubillah min dzalik. Jangan buat mainan, Pak ya. Jangan dibuat mainan, baca Quran kayak guyonan. Ya. Dibuat lagu-lagu gandang. Jangan dibuat mainan. Itu harus ditazim. Nabi dibuat mainan. Nabi itu begini, Nabi itu begitu. Ya, dibuat mainan, hati-hati. Jangan dibuat mainan. Ya, itu harus diseriusi. Urusan dengan Allah, urusan dengan Islam, urusan dengan agama, bukan main-main, serius. Karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti setelah kita mati. Ya, jangan Pak ya. Nggak usah ikut-ikutan itu. Dengan yang model-model begitu. Tapi dia ulama kok ngelama. Nggak ada begitu, nggak ada. Hati-hati. Ya, ini bukan lucu.
Bukan lucu, ini urusan serius. Karena itu jangan urusan agama, urusan Allah, urusan Al-Quran, urusan Nabi Muhammad, urusan Islam dibuat main-main. Qul abillahi wa ayati istastahzi'un. Ente jadi orang Yahudi atau orang Nasara, nggak bener itu semuanya. Karena itu nggak usah ngikuti yang model-model gitu, ya. Ngikuti yang bener-bener aja, yang model-model gitu buang di sampah. Ya. 6. Panjang kalau kita terangkan tentang masalah wudhu, saudara. Ya, wudhunya kalau sudah benar, nih wudhunya benar, masya Allah, khusyuk dia wudhu. Setelah wudhu, dia menghadap kiblat, mengangkat tangannya. Dia setelah wudhu, dia menghadap kiblat, mengangkat tangannya. Sambil membaca doa wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Ada riwayat yang lain, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi, kalau kamu lazimi itu setiap wudu menghadap kiblat, ngangkat tangan sambil baca doa ini, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Maka pintu surga 8 dibuka bagi dia semuanya. Boleh milih masuk pintu surga yang mana. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Jadi setelah melewati jembatan Sirat nanti, mudah-mudahan selamat semuanya. Ketika melewati jembatan Sirat, kita basuh kaki, kita mohon kepada Allah. Allahumma tsabbit qadamayya yauma tathbutu fihi al-aqdam ala sirat yauma tathbutu alaihi al-aqdam wa tazillu anha al-aqdam atau wa tazillu alaiha al-aqdam. Ya Allah, kakiku ini, bayangkan jembatan Sirat, jadikan kuat ya Allah, tetap enggak goyang ada di jembatan Sirat, karena ada kaki yang tetap sampai melalui jembatan Sirat tadi itu ke seberang sana dan jatuh ke, ada sebagian kaki yang jatuh akhirnya terpelanting masuk ke dalam neraka. Jadikan kakiku selamat ya Allah, begitu. Baru naruh gini, seret, sampai ada di seberang. Kenapa? Allah yang menyelamatkan. Ada lagi naruh jalannya seperti angin. Tidak sampai sudah ada di sana. Ada seperti naik kendaraan yang apa namanya? Yang kenceng gitu. Ya, mungkin 3 hari kayak sampai. Ada yang seperti orang lari. 3 bulan kayak tutup. Misal ya. Ada seperti jalan, orang tahun kayak tutup. Misal. Ada ngesot, Pak. Ya tutup, tapi 200 tahun misalnya. Ya. Ada baru naruh langsung jatuh, Pak. Naudzubillah. Ya Allah, jadikan bukan orang yang ngesot, bukan orang yang jalan, tapi yang kokoh. Naruh langsung sampai insyaallah. Amin. Begitu. Kalau sudah sampai, sampean ada di mahsyar, kehausan, belum minum. Saat itu tidak ada air. Orang semuanya dan jin dikumpulkan dihisap. Setan ini kabeh. Berdesak-desakan seperti begitu. Haus. Di situ disediakan telaga, haud. Telaga yang paling istimewa, telaganya Rasulullah. Minum ada di situ. Airnya mancur dari surga. Rasanya, bentuknya airnya lebih putih daripada susu. Dirasakan lebih manis daripada madu. Sekali kita teguk, syarbatan hani'atan la natma'u ba'daha abada. Sekali kita teguk, enggak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, nikmatnya yang bagi Nabi. Karena itu jangan sampai main-main sama Rasulullah ini. Nah, enggak kira no iso nglewati jembatan Sirat, kurang ajar sama Rasulullah itu. Nah, hati-hati yang takdim sama Nabi Muhammad.
Setelah itu Pak, orang yang wuduknya begini, sempurna tadi itu, sak sunnah-sunnahnya, ya, yo kumure, yo istinsyaki, yo siwaki, ya semuanya wuduknya khusyuk, sambil baca doa, sempurna wuduknya, maka dia akan menuju ke pintu surga. Pintu surga itu ada 8. Ada disebut babus sholat, pintu sholat. Ini bagi orang yang ahli sholat. Ada yang disebut babur royan, pintu royan. Itu bagi orang yang ahli puasa. Ada yang disebut babur ridho, pintu ridho. Itu bagi orang yang ridho dengan takdir Allah. Ada yang disebut babus sabar, pintu sabar bagi orang yang sabar. Ada yang disebut babul jihad, pintu jihad bagi orang yang membela agama Allah. Alhasil ada 8 pintu. Bagi orang yang istiqomah, wudunya bagus, baca doa setelah wudu istiqomah, maka dia dianggap ahli sholat, dianggap ahli puasa, dianggap orang yang berjihad, dianggap orang yang sabar, dianggap orang yang ridho, dianggap orang yang ahli sedekah, dianggap. Pintu 8, boleh milih. Inti mau apa? Ini aja, saya kepingin dalam kelompoknya orang ahli sholat. Plus, alhamdulillah. Lah kalau mlebu surga, ya ndak kepingin metu belas sampean. Luar biasa. Ndak ono jemek di ini gak ono. Ndak ada kelihatan sampan, ndak ada. Indahnya luar biasa, mala ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Karena itu wudu sing bener. Wudu ceplak-ceplok ngono. Wudu yang bener biar masuk surga. Kata Nabi, al-wudu'u syatrul iman. Panjang kalau kita cerangkan. Tapi wudu itu ada hal yang penting sekali. Memang tidak termasuk rukunnya wudu, tapi penting, yaitu as-siwak. Pakai siwak. Kata Nabi, was-siwaku syatrul wudu. Siwak itu adalah separuh daripada wudu. Kenapa? Sangat penting siwak itu untuk membersihkan batin. Ngene tok itu jangan dianggap tok ngawur. Itu adalah penting untuk membersihkan batin. Aku sering enggak siwak rek. Sering lali siwakku itu, sering hilang. Enggak tahu diambil sama orang sama setan. Siwak itu kata Nabi matharatun lil fam. Fungsinya pertama membersihkan mulut. Iya. Mulut itu kalau tidak bersih Pak, cici. Saya mau tanya, sampean misalnya pengajian deh gini. Saya menerangkan gini, breng ambu yang sampean. Mundur sampean. Tutuk ono dek kono sih tetep ambu. Ya, kono sih ngadir pengajian. Sepunten nih, Bib. Kenapa? Apa bisa sampean? Bersihkan. Siwak itu membersihkan mulut. Masya Allah. Secara zahir membersihkan mulut. Tapi mardhatun lirrabb, bisa membuat Allah ridho kepada kita. Membersihkan mulut tapi Allah ridho. Ada membersihkan mulut tapi untuk berpacaran. Ya. Membersihkan mulut hanya untuk nyanyi. Ya. Tapi ini membuat Allah ridho. Kenapa? Karena membersihkan mulut ngikuti Nabi. Ngikuti caranya Nabi. Membuat Allah ridho. Ini Pak, kalau kita berzikir lewat mana? Kita mengucapkan Allah. Mulut. Kita sholawat nyebut Nabi lewat mana? Mulut. Kamu bersihkan. Kenapa? Memang jaluran untuk mengingat Allah dan Rasulullah. Wah, hebat. Mendapatkan ridho Allah. Wa matradatun lisyaitan, ngusir setan. Kepingin anaknya soleh apa enggak soleh? Kepingin keluarganya soleh atau enggak soleh? Kasih ono siwak.
Apalagi hidup di akhir zaman, biar anaknya nggak ngonsumsi narkoba, ngisep ganja, kasih siwak, suruh pakai siwak mulai kecil. Kenapa? Ngusir setan. Ente nggak pernah kasih siwak sama anaknya, bareng rokokan. Kasih siwak. Siwak itu bisa mengusir setan. Masya Allah. Ya. Nabi itu setiap saatnya pakai siwak, Pak. Siwak itu paling afdol itu adalah dengan kayu arok. Kayu siwak itu. Tapi kalau enggak, semua yang bisa membersihkan daripada gigi. Kecuali jari tangannya dia. Ambil tangannya dia, ya rusuh untumu sak tanganmu. Nah, tapi kalau misalnya enggak, ya tisu dipakai. Nah. Iya, mari sembayang ono sambele ku ya apa? Ono pecele. Dibersihkan itu semuanya. Hah? Kata Nabi SAW, Inna afwahakum tudukul Qur'an fatayyibuha bisiwak. Mulut-mulut kamu itu jalur-jalur untuk baca Quran. Bersihkan dengan pakai siwak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Salat dengan siwak dan salat tanpa siwak beda. Kata Nabi, salatun ala athari siwak afdal min 75 salat bighairi siwak. Salat yang dilakukan setelah bersiwak itu lebih afdal. Lebih afdal itu lebih gede ganjarannya daripada sholat tanpa siwak 75 kali lipat. 75 kali lipat, saudara. Ini asal niatnya bagus. Hah? Asal niatnya bagus. Pernah sahabat datang kepada Nabi, tidak pakai siwak, ditegur sama Rasulullah. Nanti kadang-kadang perlu kita tegur nih, sing gudal-gudalan nih. Nah, kata Nabi SAW, Mali arakum tadkhuluna alayya gulhan istaku. Kenapa kamu masuk menghadap kepada aku dalam keadaan gigi kotor gitu? Pakai siwak dong. Itu ditegur sama Nabi. Karena itu guru-guru delok mulutnya itu, delok encangkeme. Nggak siwakan, suruh pakai siwak. Bersihkan. Gitu. Nah, gimana kalau pakai misalnya sikat gigi? Nggak apa-apa, siwak pakai gigi nggak apa-apa. Tapi ya model sikat gigi dibawa ke masjid. Ya model pakai siwak. Nah, sikat gigi taruh ada di kamar mandi. Setelah pakai sikat gigi ya pakai siwak, Masya Allah. Dan itu ya, Nabi itu selalu pesan sama sahabatnya begitu, pakai siwak ya, jangan saya pakai siwak. Anda juga begitu sama anaknya, siwaknya mana? Lihat, HP ini cok lali, HP. Siwak, jangan lupa lulu, siwak begitu loh sama anak. HP tadi. Nah, mengingatkan temannya begitu, siwaknya, rokok cok lali, rokok. Siwak. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, lam yazalin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisiwak hatta dhananna annahu sayanzilu alaihi fi syai'. Aku ini khawatir, kok Nabi itu setiap saatnya wasiat siwak, ojo lali siwak. Terus Nabi itu pesan siwak, jangan-jangan nanti akan ada turun perintah harus pakai siwak. Dan memang begitu. Nabi SAW pingin wajib siwak itu bagi umatnya. Cuma takut umatnya nggak bisa melakukan. Long ancene umatnya Nabi ini kadang-kadang kurang perhatian dengan ajarannya Nabi. Maka Nabi tidak mewajibkan mensunahkan. Laula anasyukku ala umarti la amartuhum bis siwak.
Orang-orang dulu itu jangan menghargai siwak luar biasa loh. Sampai di antara mereka tadi itu pernah kehilangan ketinggalan siwak. Ketinggalan siwak. Ini sudah berjalan ini. Ibarat pergi ke Solo ini sampai ada di Bangil situ. Loh, siwaknya mana? Ini di jalan tidak ada orang jualan siwak. Balik. Kamu ambil siwak saya. Balik lagi, Pak. Tunggu. Kenapa? Eman kalau sholatnya tanpa siwak, wudhunya tanpa siwak. Nah kalau sekarang sudah apa sunnah wis. Loh. Sunnah jangan dianggap remeh. Sunnah itu kadang-kadang bisa menjadi sebab selamatnya kita daripada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kadang-kadang di antara mereka sampai beli siwak tadi itu dengan harga yang mahal. Tidak ada lagi jual. Tahu orang ini orang senang siwak ini, butuh dengan siwak. Berapa? 2 juta. Misal nih, siwak dibeli sama dia. Ada apa kamu tuh goblok kata dia. Biasa, wong keraton ngono biasa. Bodoh ada apa siwak ini itu dan ini kata dia. Ini sunnahnya Nabi yang akan aku bisa bawa untuk bisa membahagiakan Nabi nanti di hari kiamat. Begitu. Nah, lah kita kadang-kadang mikir, tambah Rp200 mikir. Lah rokok itu, tambah berapa itu naik, tambah naik. Istiqomah. Nah, karena itu ayo dirobah. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Siwak begitu banyak faedahnya, manfaatnya diganti dengan gudang garam. Diganti dengan jarum. Diganti dengan sampurna. Sampurna itu ngikuti Nabi duduknya dot rokok kon. Mudah-mudahan selamat semuanya. Amin. Bu, siap sewakan Bu. Buka itu Bu, coba dompetnya. No siwak lipstick. Wis tak payu Bu. Wis duwe putu lipstick kan Bu. Siwak, pakai siwak Bu. Siap pakai siwak Bu. Ayo beli dicuci setiap saatnya begitu. Itu kalau sudah lemes diketok, nanti diturunkan lagi, diceset lagi, terus begitu. Sampean kadang-kadang 2 tahun ndak ganti-ganti. Ya nanti diketok lagi, dapat seminggu tas, 2 minggu diketok, diseset lagi, terus begitu. Sampai akhirnya nanti beli lagi begitu. Nggak ada masalah, tapi 1 itu wis insyaallah suwe itu berapa bulan itu, ya enggak? Jadi enggak belanjani banyak, tapi diniati ngikuti sunnahnya Nabi, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Kata Nabi, as-siwak syatrul wudu. Siwak itu separuh wudu manfaatnya. Kalau sudah sampai wudunya sempurna. Apalagi setiap batal wudu. Masya Allah. Insya Allah itu akan menjadi perisai. Tidak sampai kena bala. Mudah-mudahan. Karena Nabi Musa pernah diingatkan sama Allah. Ya Musa. Idza nabatka naibatun wa anta ala ghairi taharatin fala talumanna illa nafsak. Musa, kalau musibah itu menimpa kepada kamu dan kamu memang tidak punya wudu, ya salah sendiri. Artinya dengan kita melazimi wudu, insya Allah selamat daripada musibah. Sekarang pada corona saya takut wudu. Takut dah ya kan itu. Wudu yang sempurna. Ya istinsyaknya, ya kumurnya, ya 3 kali wudu. Kalau perlu batal wudu. Insya Allah selamat sampean. Takut. Gaya masker ndak wudu. Ya kompros kon. Masih ndak corona batang kon.
Karena itu wudu yang benar, paham ya? Nah, wudu yang benar, insyaallah selamat. Ya, wudu itu silahul mukmin. Ya, termasuk doa juga. Itu senjatanya orang mukmin. Orang mukmin itu kalau selalu punya wudu, insyaallah doanya mustajab. Ya, tapi wudu yang sempurna tadi itu yang khusyuk, hati diikutkan sehingga zahir bersih, batin juga bersih. Akhirnya dia masuk sholat, sholatnya makbul, diterima oleh Allah. Dia berdoa, doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya. Banyak di sini yang meninggal dunia ya. Kemarin Habib Thahir Al-Kaf yang ada di Tegal itu meninggal juga. Rahimahullah rahmatul abrar. Enggak sakit, Pak, enggak sakit ya. Jadi dalam acara beliau hadir, ada di situ akikah. Setelah waktu bubar bangun jatuh. Nah, ternyata darah tingginya datang enggak sadar sampai meninggal dunia. Banyak meninggal juga. Habib Thahir Al-Hamid yang ada di cucunya Habib Shalih Al-Hamid juga meninggal. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur ya. Sehat walafiat insyaallah. Dan doakan ulama-ulama semuanya ya, habaib-habaib, orang-orang yang soleh. Doakan mereka panjang umur insyaallah. Bisa mendidik kita, bisa mendidik anak-anak kita, dan bisa insyaallah mengarahkan kita ke jalan yang Allah ridhai insyaallah. Amin Allahumma amin. Untuk meninggal dunia Allah ampuni semua dosanya insyaallah. Allah terima semua amal kebaikannya insyaallah. Yang sakit mudah-mudahan insyaallah Allah beri kesembuhan. Allah jauhkan yang sehat daripada segala penyakit lahir maupun batin. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Yang dalam kesulitan mudah-mudahan insyaallah dimudahkan oleh Allah. Yang ujian mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan sukses. Allah berikan ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Yang hamil insyaallah melahirkan dengan mudah dan selamat. Anak yang akan dilahirkan seluruh anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang bisa membahagiakan kita dunia sampai akhirat. Ala hadin yakni salihah wa ila hatin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kananya nasikam sa'atal latayin al-arbalin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان وفتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بسم الله الرحمن الرحيم واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان كباه أو جيرة أو صحبه أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول مصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Salat isyraq 2 rakaat ya. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa. Dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.